Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wina Latifasari. Saya adalah Master Penguji bidang SPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penugasan penyegaran Master Penguji dengan tema 2, yaitu adalah paparan rubrik penilaian dan form scoring pada uji kompetensi SPA Jenjang 2 KKNI. Dalam pelaksanaan uji kompetensi, terdapat 4 dokumen utama, yaitu adalah SKL, RPUP, FPUP, dan PMUK. Di mana PMUK itu terdiri dari KMUP dan juga CSUP. SKL itu merupakan standar capaian kemampuan yang harus dimiliki peserta uji. Semua elemen kompetensi dan indikator asesmen berangkatnya itu adalah dari SKL dan menjadi dasar pembuktian kelulusan. Sementara untuk RPUP atau rubrik penilaian uji praktek itu adalah panduan pelaksanaan teknik uji praktek di tempat uji kompetensi. Dokumen ini memastikan untuk prosedur pelaksanaan itu lebih konsisten dan antara satu tempat dengan tempat lainnya. Sementara FPUP atau Form Penilaian Uji Praktek itu adalah satu instrumen pengawas pelaksanaan ujian, di mana dokumen ini memastikan bahwa seluruh langkah uji dilakukan sesuai dengan panduan dan tidak menyimpang dari standar. Sementara PMUK itu sendiri adalah terdiri dari KMUP, yaitu kisi-kisi materi uji praktek, dan juga CSUP, yaitu adalah contoh soal uji praktek. Ini merupakan satu perangkat utama penilaian, di mana seluruh dokumen ini muat ada rubrik, kriteria penilaian, diberikan juga bobot, serta format scoring. Nah, dengan demikian, SKL ini sebenarnya menentukan kompetensi yang harus dicapai. Sedangkan RPUP dan FPUP ini dia memastikan pelaksanaan yang lebih terstandar. Sedangkan PMUK ini dia memastikan penilaian yang dilakukan secara objektif dan terukur. Sementara untuk komponen yang dinilai pada uji kompetensi SPA Jenjang 2 itu adalah meliputi persiapan alat dan bahan, area kerja, keselamatan kerja, lalu komunikasi dan pelayanan pelanggan. Yang ketiga itu terkait dengan ketepatan prosedur dan urutan kerja. Lalu yang keempat adalah penguasaan terhadap teknik perawatan. Teknik perawatan di sini itu adalah berupa pijat, terapi dengan air, perawatan body treatment dengan lulur dan juga masker, serta sikap profesional dan etika kerja. Lalu juga dilihat lagi dari analisa kondisi pelanggan dan pengambilan keputusannya seperti apa, perawatan yang akan diambil, dan juga hasil akhir layanan serta evaluasi pelanggan. 7 ini adalah komponen yang akan dinilai pada uji kompetensi SPA Jenjang 2. Selanjutnya adalah terkait dengan skor penilaian. Skor penilaian, kita bisa memakai skala penilaian yang akan dipakai di FPUP itu adalah rentang antara 0 sampai 2. Dengan interpretasi di mana kalau kita memberikan angka 0, itu kriterianya adalah hasil yang dicapai oleh peserta uji itu sangat kurang. Dengan deskripsi singkat, dia tidak memenuhi ketentuan minimum sekalipun. Lalu untuk nilai 1, ini kita kategorikan cukup. Artinya apa? Dia sudah melakukannya, tapi mungkin ada kesalahan minor. Sementara kalau untuk nilai 2, di sini kriterianya baik, di mana penjelasannya itu adalah kalau nilai 2, pelaksanaannya sudah cukup tepat, lengkap, dan tanpa kesalahan. Nah, setiap komponen ini memiliki bobot nilai yang berbeda, ya, sesuai juga dengan tingkat pentingnya kompetensi tersebut atau kita sebut sebagai critical point dari masing-masing unit kompetensi. Nah, nilai akhir itu diperoleh dengan rumus skor yang diperoleh oleh peserta itu nanti akan dibagi dengan skor maksimal total dikali 100%. Mari kita lihat tabel atau mari kita lihat Excel perhitungan dari atau kita lihat dulu dari rubrik penilaian uji praktek.
Berikut adalah tampilan dari RPUP SKL SPA level 2 KRI untuk unit kompetensi melakukan perawatan badan dengan terapi air. Di sini bisa kita lihat untuk unit kompetensi melakukan perawatan badan dengan terapi air, di mana elemen kompetensi yang pertama itu terkait dengan mempersiapkan perawatan badan dengan terapi air meliputi rendam tanpa alat, penguapan steam tanpa alat, atau terapi air lainnya yang bertujuan relaksasi. Dan indikator kelulusannya itu adalah ketepatan dalam mempersiapkan volume air suhu dan peralatan terapi air sesuai dengan tujuan perawatan. Selanjutnya, indikator kelulusan lainnya itu adalah ketepatan mempersiapkan bahan perawatan sesuai standar perawatan. Dan komponen penilaiannya ini terkait dengan indikator kelulusan untuk mempersiapkan volume air dan suhu, yaitu adalah volume air kita jelaskan secara lebih rinci lagi, yaitu volume air disiapkan kurang lebih memenuhi 2/3 tingginya. Nah, ini nanti akan diukur apakah dari kriteria skornya ini. Jika nilainya 2, apakah peserta ini memenuhi semua komponen penilaian? Ya, nilai 2 ini adalah peserta memenuhi semua komponen penilaian, tepat dan tidak ada kurang satupun. Lalu kalau nilai 1 itu jika peserta mungkin sudah mempersiapkan atau sudah mengisi volume air itu dengan 2/3 ya, tapi dia untuk mengukur suhunya tidak menyiapkan termometer seperti itu. Jadi ada yang kurang lengkap. Nah, sementara kalau untuk yang nilainya 0, dia tidak mempersiapkan volume airnya itu sampai 2/3 tingginya. Mungkin lebih atau mungkin juga kurang airnya. Dan juga klien tidak diposisikan dengan nyaman pada saat sedang melakukan perawatan berendam seperti ini. Sekarang bagaimana cara kita mengisinya? Contoh, misalnya di sini sudah kita letakkan scoringnya itu adalah mutlak 2-0. Tapi kita letakkan angka 1, apakah bisa? Nah, akan terjadi kesalahan entry. Skor yang diinput hanya 2-0. Ya, oleh karena itu penguji hanya bisa memberikan nilainya 2 atau 0. Nah, bagaimana dengan scoring 2-1-0? 2-1-0 berarti di sini penguji bisa memberikan nilai mau antara 2 atau mungkin 1 atau mungkin 0. Ya, ini bisa diberikan oleh penguji. Oke. Selanjutnya adalah nilai 1. Jika penguji mau memasukkan angka 2, apakah bisa? Tetap tidak bisa. Akan keluar yaitu adalah kesalahan entry. Ya, oleh karena itu penguji cuma tinggal mempunyai angka untuk dimasukkan itu angka 1 atau 0 saja. Nah, untuk total keseluruhan nilainya ini adalah 100. Batas minimum kelulusannya itu adalah di 70. Sehingga cara penilaian SUP seperti ini jauh lebih objektif jika dibandingkan penilaian sebelumnya. Jadi dengan jaminan kualitas penilaian ini dengan menggunakan RPUP dan FSUP, jika kita mempunyai rubrik yang baik, maka setiap peserta di sini bisa memiliki kesempatan kelulusan yang tentunya adil. Bukan berdasarkan opini dari penguji, tetapi juga berbasis dari bukti kinerjanya mereka atau kompetensinya mereka. Nah, jaminan kualitas penilaian itu merupakan komponen penting dalam pelaksanaan UJK, di mana karena hasil penilaiannya itu harus dapat dipercaya, objektif, dan juga bisa mencerminkan kemampuan aktual dari peserta uji. Nah, dalam hal ini, rubrik penilaian dan form scoring itu berfungsi sebagai instrumen utama yang memastikan proses asesmen berlangsungnya itu secara terukur dan juga transparan. Nah, rubrik penilaiannya ini pun harus disusun berbasis dengan yang namanya kompetensinya peserta, di mana setiap skor itu diberikan berdasarkan dari indikator yang spesifik, terukur, dan juga bisa dapat diamati secara langsung oleh penguji selama pada saat peserta itu praktik.
ya. Nah, dengan adanya indikator yang jelas dalam setiap tingkat skor, maka ruang subjektivitas penguji itu dapat diminimalkan kembali, sehingga penilaian tidak lagi bergantung pada opini atau penilaian pribadi, tetapi pada bukti kinerja yang nyata. Selain itu, penggunaan form ya yang FSUP tadi itu akan jadi seragam di setiap TUK-nya. Ini justru akan bisa membantu menjaga konsistensi antar penguji. Ketika semua penguji menggunakan instrumen penilaian yang sama dan memahami kriteria yang sama, maka perbedaan interpretasinya itu bisa dicegah dan peluang untuk ketidakadilan penilaiannya dapat diminimalkan. Standarisasi penilaiannya ini mendukung integritas pelaksanaan UJK, memperkuat kepercayaan publik tentunya, dan juga serta bisa menjaga reputasi sistem sertifikasi kompetensi secara nasional. Jadi kita sebagai master penguji, kita memegang peran yang sangat penting dalam memastikan keberlangsungan dan kualitas dari pelaksanaan uji kompetensi ini. Tanggung jawabnya itu biasanya mencakup ada beberapa aspek ya, yaitu adalah kita bisa mengkalibrasi pemahaman penguji nih agar rubrik digunakan secara konsisten. Di sini perannya master penguji itu berperan memastikan bahwa seluruh penguji memiliki pemahaman yang sama terkait dengan kriteria penilaian atau mungkin terkait dengan deskripsi skors dan bobot nilai. Dan kalibrasi ini dilakukan itu harus dengan melalui pelatihan atau mungkin kita lakukan juga briefing sebelum uji atau studi kasus atau mungkin serta penyamaan persepsi. Kita bisa menggunakan contoh video atau simulasi penilaian ya. Nah, dengan kalibrasi yang baik ini perbedaan interpretasi antar penguji itu dapat diminimalkan, sehingga hasil penilaiannya menjadi lebih adil, objektif, dan lebih seragam untuk di semua TUK. Yang kedua itu adalah peran penguji itu bisa peningkatan kompetensi penguji pelaksana. Nah, di sini master penguji itu sebagai mentor ya dalam pengembangan kualitas penguji pelaksana. Bimbingannya ini dapat dilakukan melalui pembinaan teknis atau mungkin kita dalam hal pemberian umpan balik ya, atau mungkin pendampingan selama pelaksanaan UJK, serta mungkin kita bisa menyediakan referensi standar pelaksanaan penilaian. Nah, pembimbingan ini bisa membantu penguji untuk bisa meningkatkan profesionalismenya mereka, dan juga tentunya keterampilan serta observasi pada saat mengobservasi kompetensi dari peserta uji dan keakuratan penilaian. Peran yang ketiga dari master penguji ini adalah melakukan review terhadap rubrik secara berkala dan juga perangkat uji lainnya, ya berdasarkan mungkin dari feedback di lapangan. Nah, ini kita bisa mempertahankan kompetensi dan juga bisa mempertahankan kredibilitas dari lembaga sertifikasi kompetensi kita. Dan yang keempat, peran dari dari master penguji itu adalah menjaga integritas dan kualitas sertifikasi kompetensi nasional. Jadi dengan integritas kita yang tinggi, kredibilitas sertifikasi kompetensi nasional ini tentunya dapat terjaga dan kepercayaan industri terhadap lulusan kita pun jadi meningkat. Sehingga gagasan pengembangan perangkat uji yang bisa kita sarankan itu antara lain adalah kita bisa melakukan workshop terkait kalibrasi ini secara rutin, lalu bisa menggunakan rekaman video sebagai sampel standarnya untuk seluruh penguji. Kita bisa mengingatkan kembali, refresh terus pengujinya, atau kita bisa menggunakan digital scoring system yang saat ini LSK sudah mulai menggunakannya, dan juga review indikator berbasis dengan feedback. Kesimpulannya dari pemaparan ini adalah bahwa rubrik dan form scoring itu merupakan kunci dari objektivitas asesmen. Lalu sinkronisasi antara SKL, RPUP, FSUP, dan PMUK itu sangat penting sekali untuk mutu dari kompetensinya kita. Nah, di sini master penguji berperan strategis menjaga integritas dari uji kompetensi itu sendiri. Demikian paparan mengenai rubrik, penilaian, dan form scoring uji kompetensi SPA Jenjang 2 KKNI. Harapan saya adalah perangkat penilaian yang terstandar dapat meningkatkan kualitas lulusan serta memperkuat
kredibilitas sertifikasi kompetensi bidang spa di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.